Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri. Kali ini kita akan membahas materi perbandingan, yaitu materi kelas 7. Pada perbandingan kali ini yang kita bahas terutama penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan, misal terdapat tabel seperti ini. Banyaknya pekerja dengan waktu penyelesaian sebuah bangunan. Nah, jika yang bekerja 5 orang, artinya begini, jadi ini yang bekerja 5 orang, ternyata bangunan itu selesai dalam waktu 60 hari. Nah, kalau yang mengerjakan 6 orang, berapa lama yang dibutuhkan? Artinya begitu ini. Jadi, dilihat, kalau yang bekerja ini bertambah, menurut kalian, waktunya bertambah atau berkurang? Jadi kalau banyaknya pekerja bertambah, waktu untuk menyelesaikan suatu bangunan itu bertambah atau berkurang? Nah, pasti berkurang, perhatikan. Nah, ini artinya perbandingan berbalik nilai. Jadi yang satu bertambah, yang satu berkurang. Perhatikan cara menyelesaikannya. Jadi 5 kita bandingkan dengan 6. Kemudian yang ini kita balik. Sehingga X dibanding 60. Itu yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Setelah ini bagaimana? Nah, kita kalikan silang. Jadi misalnya seperti ini ya, berarti 6 kali X sama dengan 5 dikalikan 60. Kemudian 6, yang dicari 1X, berarti 6X kita bagi dengan 6. 5 kalikan 60 ini juga kita bagi dengan 6. Sehingga hasilnya 5. Nah, ini 6 dengan 6. Tinggal kalikan 10, berarti 5 kalikan 10. Berarti berapa X-nya? 50. Itu caranya menyelesaikan untuk yang ini. Begitu juga untuk yang Y dan 25 ini. Ini juga seperti ini, namanya perbandingan berbalik nilai. Jadi yang ini yang dibalik. Bisa menggunakan ini atau bisa juga begini. Yang ini yang dibalik. Jadinya 6/5. 6/5 sama dengan yang ini tidak dibalik, berarti 60/X. Nah, begini. Jadi bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan ini. Nah, gitu. Nah, sekarang berikutnya. Jarak dua kota pada peta adalah 20 cm. Jika skala peta 1 dibanding 600, jarak dua kota berapa? Artinya 1 cm pada peta, jadi 1 meter pada peta, itu sama dengan 600.000 cm dalam keadaan sebenarnya. Nah, kalau pada peta itu 20 cm bagaimana? Ya tinggal mengalihkan, berarti 20 dikalikan 600.000 cm. Jadi skala itu rumusnya adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Kemudian kita tuliskan jarak pada petanya kan 20. Jarak sebenarnya berapa? Kita tuliskan X. Nah, skalanya kita masukkan di sini 1 dibanding 600.000. Kemudian dikalikan silang. 1 kali X. X yang ini 20 dikalikan 600.000. Sehingga hasilnya 12, nolnya berapa? Ada 6, tinggal menuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sentimeter. Nah, kemudian ini X. Nah, kalau di sini sentimeter, berarti kan di sini. Nah, di sini ada kilometer, hektometer, dekameter, kemudian meter. Nah, kita hitung 1, 2, 3, desimeter, kemudian sentimeter. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari sentimeter ke kilometer ataupun kilometer ke sentimeter itu adalah 5. Berarti kalau ini turun, ya berarti ini dikalikan dengan tiap ini 10. Berarti dikalikan dengan nolnya 5. 100.000. Kalau ke sana ya berarti dibagi. Nah, kalau dari sini sentimeter ke kilometer berarti dibagi dengan 100.000.
berarti ini dibagi 100.000, nolnya dikurangi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal X-nya adalah 120 cm. Itu. Nah, kemudian berikutnya, perhatikan di sini. Suatu peta dibuat sedemikian sehingga setiap 9 cm itu mewakili jarak sebenarnya 72 km. Skalanya berapa? Nah, kita tuliskan. Nah, skala rumusnya tadi, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, ini kita tuliskan tuliskan jarak pada petanya di situ 9, kemudian yang itu 72 km, ini cm. Kita samakan penyebutnya sama-sama cm. Hasilnya 9 cm, kemudian yang ini kilometer ke cm, berarti ya 72, nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5 cm. Kemudian disederhanakan dibagi dengan 9, semua ketemu berapa. Itu caranya. Berikutnya, perhatikan di sini, perbandingan umur Alif dan Badru dan Usman ada 3:4:5. Jadi di sini tulisannya Alif dibanding Badru dibanding Usman itu adalah 3:4:5. Jika selisih umur Usman dan Alif, jadi Usman dan Alif berarti U dikurangi A berarti 5 dikurangi 3 dibandingkan dengan jumlah umur mereka, ya berarti jumlahnya 3 ditambah 4 ditambah 5 itu sama dengan, dilihat selisihnya 10, berarti di sini 10 selisihnya dibanding jumlah mereka berapa, tuliskan dengan X. Kemudian 5 dikurangi 3 2 dibagi 3 tambah 4 tambah 5 berarti 7 tambah 5 12. Nah, 12 sama dengan 10 dibanding X. Kemudian kalau seperti ini dikalikan silang. Dikalikan silang hasilnya adalah 2X. Kemudian 10 dikalikan 12. Yang ini dibagi 2, yang ini dibagi 2. Jadinya 2X dibagi 2. Kemudian yang ini 10 kalikan 12 juga dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah saya cari sendiri. Itu caranya. Jadi ini dibagi 2, 6, 6 ke 10. Begitu caranya. Berikutnya, kalau untuk yang perbandingan ini bagaimana? Nah, di sini dilihat Hasna. Nah, Hasna dibanding dengan Hanif itu adalah 5 dibanding dengan 4. Sementara Hanif, nah, Hanif dibanding dengan Hanan itu adalah 6 dibanding dengan 9. Nah, padahal Hanif ini juga Hanif, tapi kan tidak sama. Yang satu perbandingan itu 4, yang di sini Hanifnya itu 6. Nah, ini kita samakan karena sama-sama Hanif. Nah, supaya sama antara 4 dengan 6 ini kita buat per 12 bisa. Nah, kita buat per 12 berarti ini dibuat 12 kalikan 3, yang atas ini juga kalikan 3, jadinya 15. Kalau yang ini dikalikan 2 berarti 12, yang ini menjadi dikalikan 2, 18. Nah, berarti di sini perbandingannya sudah sama, yang Hanif itu sama-sama 12. Nah, sekarang kita melihat soal yang di sini, selisihnya. Nah, ini selisihnya. Selisih uang Hasna dan Hanan. Hasna dan Hanan berarti 18 dikurangi Hasna dan Hanan. 18 dikurangi dengan 15. Jumlah uang mereka bertiga yang ditanyakan. Berarti yang bawah dijumlahkan. 15 ditambah 12 ditambah 18 sama dengan, nah, ini selisihnya adalah 24.000. Yang ini bagaimana? Ini tuliskan. Nah, begitu caranya. Kemudian dihitung dikalikan silang. Jadi yang di sini 3 per berapa? 12 tambah 18, 30 tambah 15, 45. Yang ini 24.000 dibagi dengan X. Kemudian dikalikan silang. Nah, itu caranya. Berikutnya, kue dalam kaleng dibagikan kepada 6 orang anak, masing-masing mendapat 30 kue dan tidak bersisa. Jika kue tersebut dibagikan kepada 10 orang, masing-masing akan mendapatkan sebanyak berapa? Nah, artinya bagaimana?
kita buat tabel. Nah, jadi kalau bingung di sini banyaknya anak dengan banyaknya kue. Nah, di sini. Jadi kalau perhatikan di sini banyaknya kue 30 itu dibagi dengan 6 orang. Kalau 10 anak, 10 orang berapa? Nah, perhatikan, diamati ini senilai ataukah berbalik nilai. Kuenya itu kalau dibagi 6 orang menjadi 30. Kalau dibagi 10 orang, anaknya kan bertambah. Menurut kalian, banyaknya kue ini semakin bertambah atau berkurang yang diterima setiap anak kalau 10 orang yang dibagikan? Nah, pasti berkurang kan karena kuenya tetap. Sementara yang diberikan 10 anak, kalau yang tadi 6. Berarti lebih sedikit sehingga ini berkurang. Nah, kalau satu bertambah satunya berkurang, berarti itu adalah perbandingan berbalik nilai. Sehingga salah satu dibalik. Jadi kalau ini 6/10, yang ini dibalik X/30. Menyelesaikannya bagaimana? Ya, dikalikan silang. 10x sama dengan 6 kalikan 30. Yang ini dibagi 10, ya, jadi 10x kita bagi dengan 10. Yang ini 6 kali 30 juga dibagi dengan 10. Hasilnya x sama dengan, nah, bisa ketahui. Itu caranya. Berikutnya, 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 hari. Kalau yang seperti ini berarti kan kita buat tabelnya. Kita buat tabelnya. Di sini waktu, di sini adalah banyaknya pekerja. Nah, kalau diselesaikan 30 orang, ternyata selesai dalam waktu 60 hari. Nah, setelah 30 hari bekerja, jadi setelah 30 hari berarti kita kurangi 30. Hasilnya adalah 30. Itu yang bekerja kan 30 orang tetap. Nah, kemudian pekerjaan terhenti 10 hari. Nah, berarti ini kita kurangi lagi 10, berarti tinggal 20. Nah, yang bekerja berapa orang supaya tepat waktu? Nah, ini kita tanyakan X-nya ini. Nah, perhatikan di sini. Kalau pekerjanya berkurang, waktunya kalau waktunya berkurang, pekerjanya bertambah atau berkurang supaya tepat waktu? Nah, bertambah kan jadi ditambah. Jadi yang ininya bertambah, yang ininya ke sini berkurang. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, ini sekarang kita menggunakan yang ini untuk membandingkan itu. Nah, ini. Bagaimana caranya membandingkan? Perhatikan di sini. 30 kita bandingkan dengan 20. Nah, yang di sini dibalik. X dibanding 30. Kemudian kita kalikan silang. 20x sama dengan 30 dikalikan 30. Kemudian 20x ini kita bagi dengan 20. Yang di sini 30 kali 30 kita bagi dengan 20. Sehingga hasilnya x. Nah, gini. Nah, ini hasilnya 9 ya, 90 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 45. Ternyata kalau 20 hari yang mengerjakan ini adalah 45 orang. Nah, karena di sini sudah ada 30 pekerja, nah ini yang ditanyakan kan menambah berapa orang, dilihat di sini. Ini menambah pekerja berapa orang. Di sini sudah ada 30 orang yang bekerja. Supaya jadi 45 orang berarti tinggal menambah 15 orang. Nah, ini tambahannya. Itu caranya mengerjakan. Nah, berikutnya, pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 40 hari dengan 21 orang bekerja. Nah, ini juga sama dengan tadi. Nah, perhatikan di sini. Kita buat tabelnya. Kita buat tabel, di sini waktu, di sini pekerja. Nah, gini. Nah, kalau waktunya 40 hari diselesaikan 21 orang. Nah, ini 21, ini 40. Kemudian setelah dikerjakan 8 hari, berarti ini dikurangi dengan 8. Tinggal 32. Ini tetap 21 orang. Kemudian dihentikan lagi 4 hari, berhenti 4 hari dikurangi 4, berarti tinggal 28. Nah, supaya selesai tepat waktu berapa pekerja? Nah, seperti ini. Kemudian
Yang kita gunakan adalah perbandingan yang ini. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, yang digunakan ini berarti 32 dibanding 28 sama dengan yang ini dibalik. Yang ini dibalik hasilnya adalah X per 21. Kemudian dikalikan silang. Seperti tadi. Itu caranya. Bisa diteruskan sendiri. Berikutnya, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan selama 72 hari, nah ini juga sama dengan tadi. Perhatikan, ini kalau ini kita buat tabelnya. Jadi saya tidak menjelaskan semuanya, hanya cara-caranya saja. Perhatikan kalau di sini waktu, di sini adalah banyaknya pekerja. Nah, kerja. Perhatikan di sini. Nah, waktunya 72 hari dikerjakan oleh 24 orang. Setelah dikerjakan 30 hari, berarti di sini dikurangi 30, masih 42. Dikerjakan oleh 24 orang. Kemudian berhenti lagi 6 hari, berarti ya ini dikurangi 6. Tinggal 36. Nah, yang di sini yang ngerjakan berapa? Nah, ini juga perbandingan berbalik nilai. Kita gunakan yang ini. Nah, ini perbandingannya untuk mengerjakan itu. Jadinya 42 per 36 sama dengan X per 24. Kemudian dikalikan silang. Sekarang berikutnya. Dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, sebuah kendaraan memerlukan waktu 3 jam 20 menit. Jika kecepatan rata-rata kendaraan, untuk yang ini perhatikan. Kecepatannya 90 km. Nah, ini juga bisa pakai gini. Nah, ini kecepatannya ya, ini kilometer per jam. Ternyata waktu yang dibutuhkan adalah 3 jam 20 menit. Nah, jika kecepatan rata-rata kendaraan 80, waktu yang dibutuhkan berapa? Nah, perhatikan. Ini kalau kilometernya kecepatannya lebih lambat, berkurang. Waktu yang dibutuhkan kalau suatu kendaraan bertambah apa berkurang? Kalau kecepatannya dikurangi, nah waktunya pasti bertambah. Nah kalau seperti ini berarti perbandingannya berbalik nilai. Nah kalau perbandingan berbalik nilai, nah sekarang kita tuliskan 90 per 80 sama dengan dibalik yang ini. Berarti X per 3 jam 20 menit. Nah ini 3 jam 20 menit ini kita ubah. Jadi kita tuliskan di sini 3 jam 20 menit. Ini kita buat menit semua. 3 jam. 1 jam itu kan 60 menit. Nah, 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 3 jam, ya berarti 60 dikalikan 3. Hasilnya adalah 180 menit. Kemudian ditambah yang 20 menit ini. Berarti yang dibutuhkan di sini tadi adalah 20 menit. Jadi kita hapus dulu di sini. Nah, di sini berarti ini adalah 200 menit. Nah, yang di sini juga sama. Yang ini kita tuliskan berarti di sini 200 menit. Kemudian kita kalikan silang. Jadi 80x sama dengan 90 dikalikan 200. Kemudian kita bagi dengan 80 yang di sini juga dibagi dengan 80. Nah, begitu. Sehingga hasilnya X ini 80 dibagi 80 kan 1. Yang ini tinggal dibagi dengan 80 hasilnya berapa. Gitu caranya. Saya rasa itu untuk materi yang di sini. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lebih sulit lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.